Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Krishna Zia. Baik, selamat pagi anak-anak. Senang bertemu dengan kalian semua pada pembelajaran di semester 2 ini. Masih sama dengan semester 1, Pak Krishna akan mengampu materi pelajaran bahasa Indonesia dan SPDB. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Krisna akan menyampaikan tentang bahasa Indonesia ya. Nanti topiknya tentang marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tema 6 yaitu tentang aku dan cita-citaku. Sudah punya cita-cita? Oke. Yaitu pada kompetensi dasar KD 3.6 menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Ya. Senang membaca puisi, senang menulis puisi. Ya, kita akan memperdalam pada pembelajaran kali ini. Baik, coba perhatikan beberapa gambar pekerjaan berikut ini. Ya, ini ya ada beberapa gambar. Ada apa saja ini? Ada dokter, betul sekali. Ada pilot dan kopilotnya, betul. Ada pemain sepak bola, ini ya. Siapa yang bercita-cita menjadi pemain timnas ini? Baik, biasanya yang cowok-cowok. Kemudian ada arsitek juga nih yang poin paling bawah ini, gambar di bawah ini. Ini tugasnya membangun gedung-gedung yang tinggi dengan perhitungan yang matang, perhitungan biaya dan perhitungan keselamatan pemakainya. Yang terakhir di tengah ini adalah gambar apa pekerjaan apa ini? Betul, seperti Pak Krisna ini adalah guru. Ada yang punya cita-cita menjadi seorang guru? Oke, kemungkinan ada ya. Baik, anak-anak, kita akan memasuki materi ya tentang apa kegiatan kita hari ini adalah menjelaskan ciri-ciri puisi, menulis unsur-unsur puisi, membuat puisi sesuai dengan ciri puisi, menemukan makna dari puisi, menentukan isi dan amanat puisi, sama membuat dan mendeklamasikan puisi karya pribadi. Jadi targetnya kita mengetahui dulu apa itu puisi, ciri-cirinya seperti apa, kemudian setelah mengenal kita mencoba untuk membuatnya dan kita mencoba nanti akan mendeklamasikannya, membacakannya gitu ya, membaca puisi. Ada yang senang menulis dan membaca puisi? Banyak ya. Baik. Sikap yang akan dikembangkan, ketelitian, kemudian percaya diri dan tanggung jawab. Ini ya. Baik. Kita simak terlebih dahulu tentang ciri dan unsur puisi. Ini mohon maaf, pengaturan PowerPoint-nya belum dibenahi. Tidak apa-apa. Puisi merupakan curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Ya, ada beberapa orang yang melakukan kritikan itu biasanya dengan puisi, melakukan protes dengan membacakan puisi, kemudian mengagumi sesuatu dicurahkan dalam bentuk puisi, kemudian berkeluh kesah tentang kesedihan ditulis dalam bentuk puisi. Di dalam kamus sendiri, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima atau sajak, serta penyusunan larik dan bait. Nah, ini nanti akan dijadikan sebagai unsur
untuk menandakan mengetahui apakah itu puisi atau bukan. Jadi nanti ciri-cirinya puisi ada di situ. Ada iramanya, ada mantra. Mantra ini bahasa-bahasa kalau kalimat-kalimat yang dianggap sakral itu ya. Ini biasanya puisi-puisi zaman dulu. Kemudian ada rima atau sajak, ini adalah bunyi akhir pada bait puisi, kemudian disusun dalam bentuk larik dan bait. Setiap bait ada beberapa larik atau baris nanti. Ini akan kita pelajari ini ya, tentang unsur-unsurnya dan tentang apa itu larik, apa itu baris. Baik, perhatikan puisi Cita-Cita karya Frida berikut ini. Pada kalimat yang berbunyi pikiranku melayang ke suatu masa. Ini merupakan baris pertama. Kemudian aku pun bertanya-tanya. Baris kedua, disambung baris ketiga. Mau jadi apa aku saat dewasa? Ini mau jadi apa kamu saat dewasa? Jadi dokter, Pak. Boleh. Jadi guru. Mengganti Pak Krisna. Boleh. Ini ketiga lari ini adalah satu bait yang kalau di dalam bait berikutnya bunyinya seperti ini. Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Oh, ini berarti si penyair bercita-cita menjadi pembaca berita. Baik, selain ciri-ciri tersebut, puisi juga memiliki beberapa unsur. Ya, ini ya. Sebenarnya seperti cerita, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsiknya. Unsur intrinsik puisi antara lain satu tema. Temanya tentang apa? Oh, ini membicarakan tentang cita-cita, berarti temanya tentang cita-cita. Kemudian irama dan rima. Irama itu naik turunnya ketika pembacaan ini ya. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Ini ada iramanya. Kemudian rimanya ini adalah bunyi akhir, masa, sa, tanya, nya, dewasa, sa. Ini bunyi akhir, berarti menggunakan a semua itu ya. Kemudian bait kedua itu ada cita-cita. Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nih, ta. Kemudian apa? Berita. Ini menjadi satu rima atau satu sajak tersendiri. Kemudian baris dan bait. Ini tadi sudah disampaikan. Mana barisnya, mana baitnya. Ini baris pertama. Ini ya, baris pertama. Kemudian nih, baris kedua, baris ketiga. Ada baris-baris dan ada bait. Ini baitnya. Dari 1, 2, 3 ini satu bait, 1, 2, 3 ini satu bait. Berarti puisi ini terdiri dari 2 bait. Mungkin itu gambarannya ya. Kemudian yang ketiga ada diksi. Diksi ini apa? Diksi ini adalah pilihan kata yang digunakan. Pilihan kata ini fungsinya untuk apa? Untuk menyelaraskan rima yang nanti dipakai ini ya. Pada suatu masa bertanya-tanya, dewasa. Ini biar nanti terbentuk sebuah rima yang enak didengar, yang yang pas, yang padu gitu ya. Sebenarnya pada suatu waktu bertanya-tanya nanti akan berbeda. Maka si penyair atau si Frida ini menggunakan kata masa biar bisa dicocokkan dengan kata tanya dan dewasa. Baik, berikutnya kita akan berpendapat untuk mencermati ciri-ciri puisi. Baik, buka buku paketmu halaman 3 ya. Di sana ada puisi yang berjudul Cita-Cita karya Imam Ananta. Ayahku bertanya, apa cita-citaku? Aku menjawab, tidak tahu. Ibuku bertanya, apa cita-citaku? Aku menjawab, tidak tahu. Ayahku menasehati, jangan engkau ragu, haruslah tinggi cita-citamu. Sekalipun jalan di depan
panjang dan berliku. Ibuku menasihati, jadilah orang yang berguna seperti bintang di angkasa yang bersinar terang, memberi arah bagi siapa saja. Oke ya, itu pembacaan puisi ya. Ini karya Imam Ananta yang berjudul Cita-Cita. Terdiri dari berapa bait itu anak-anak? Betul, ada 4 bait. Bait pertama ada 3 baris, bait kedua 3 baris, kemudian bait selanjutnya, bait ketiga ada 5 baris di situ, kemudian bait keempat ada 5 baris juga. Baik, setelah membaca puisi di atas, kita akan menjawab pertanyaan di bawahnya ya. Manakah yang merupakan bait dan baris puisi? Mana? Yang baris itu yang mana yang baris? Baris itu ya larik-larik di dalam setiap bait puisi. Itu ya, baris baitnya itu kumpulan dari beberapa baris. Itu sudah ada penandanya, ada yang agak menjorok ke dalam. Nanti ya bait kedua, bait ketiga kembali lagi berada di tepi, kemudian bait keempat seperti menjorok ke dalam lagi. Kemudian terdiri dari berapa bait puisi di atas? Berapa tadi? Betul, 4. Betul. Terdiri dari berapa baris puisi di atas? Berapa? Ya, 16. Betul sekali ya, ada 16 baris. Kemudian yang terakhir, bagaimana bunyi vokal pada kata terakhir di setiap baris? Bait pertama, nya, hu. Ini ya berarti A, B, B itu ya. Ya, u. Kemudian diulang lagi. Bertanya, cita-citaku, tidak tahu lagi sama. Bait 1 dan bait 2 sama. Kemudian bait ketiga, menasehati, i. Ragu, u. U lagi, kemudian A dan U. Yang bait terakhir adalah menasehati, ibuku menasehati. Jadilah orang yang berguna seperti bintang di angkasa, berguna di angkasa. A ya. Tadi I, A, kemudian yang bersinar terang, memberi arah bagi siapa saja. Nah, ini sebenarnya kalau mau dibuat menjadi 4 tarik akan rimanya akan lebih masuk. Tetapi ini tidak apa-apa. Nanti tergantung kita di dalam membacakannya. Misalnya, ibuku menasehati, jadilah orang yang berguna, seperti bintang di angkasa yang bersinar terang memberi arah bagi siapa saja. Nah, nanti ini kita akan memberikan tanda jeda dulu, di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus melanjutkan di dalam membaca kata demi kata. Itu ya, gampang. Halaman 3 sudah selesai. Berikutnya menentukan jenis rima. Tadi ada kata rima ya. Ada istilah rima, ada istilah sajak itu sama. Rima atau sajak itu merupakan bunyi akhir pada bait puisi. Ingat, bunyi akhir bukan huruf ya. Bunyi. Tadi ada kata ayahku bertanya, apa cita-citaku? Aku menjawab, tidak tahu. Itu ya. Jadi ada kemiripan di situ. Lirik dalam lagu juga merupakan contoh puisi. Tahu ya lagu. Nanti berkaitan dengan SPDP juga itu. Salah satu ciri puisi adalah ada atau tidaknya rima. Rima merupakan kesamaan bunyi pada setiap akhir baris puisi. Bunyi bukan huruf ya. Kesamaan bunyi. Ada beberapa jenis rima. A ini rima lurus. AB rima silang, sajak silang. AABB ini sajak kembar ini ya, AABB. Kemudian ABBA sajak berpeluk. Jadi yang sama ada di tengah. Sajak lurus, sajak silang, sajak kembar, kemudian berpeluk. Tetapi biasanya rimanya
A atau AB. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan. Sebenarnya kan aturan di dalam menulis puisi ini bebas sekarang, apalagi sekarang ya, bebas. Jadi terkadang tidak tergantung pada rima. Kalau rima ini biasanya kalau kita nanti akan membahas tentang jenis puisi lama, yaitu pantun. Nah, pantun. Tapi kita tidak membahas untuk pantun, hanya untuk gambaran saja. Pantun itu merupakan jenis puisi lama. Nah, puisi lama harus diatur. Ciri-ciri pantun terdiri dari 4 baris, gitu ya. Baris 1 dan 2 sampiran, baris 3 dan 4 berupa isi. Kemudian bersajak AB ini sajak yang kedua. Kemudian terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, itu ya. K terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Biasanya berisi tentang nasihat. Ini tentang pantun. Kemudian akan dipelajari di kelas 5 kalau tidak salah. Misalnya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, 9 suku kata, boleh kita menumpang mandi. 9 suku kata. Kalau umur kita panjang, 8 suku kata, boleh kita berjumpa lagi. 9 suku kata. Berarti 8 sampai 12 suku kata. Kalau lebih dari itu, bukan termasuk pantun. Seperti yang disampaikan kalau dalam tokoh kartun, siapa namanya itu, Ipin Sik, Jarjit Singh gitu ya. Itu tentang rima. Berikutnya adalah kita akan memperhatikan contoh lagu lirik berikut. Desaku yang kutia. Desaku yang ku cinta. Masih ingat itu? Lagu semester 1 itu. Pujaan hatiku. Itu tempat ayah dan bunda. Dan handai taulanku. Itu ya. Berarti ini sajaknya apa ini? Atau rimanya apa? AB. Oke, ini ya. Baik, berikutnya. Ayo, coba disusun puisi berikut. Coba ayo. Sudah belum? Engkaulah matahari, hingga bunga-bunga dapat bermekaran. Kau muncul membawa hangat, memberi energi bagi semua makhluk. Karena cahayamu, bumi terang benderang, dan hewan-hewan lincah berkejaran. Nah, yuk disusun. Kira-kira baris pertama yang mana? Ini masih acak. Ini puisi yang rumpang. Biasanya kan ada disajikan puisi rumpang, terus kita disuruh menyusunnya. Sudah? Sudah jadi? Oke, mana hasilnya? Ya, kau muncul membawa hangat, karena cahayamu bumi terang benderang, memberi energi bagi semua makhluk hingga bunga-bunga dapat bermekaran, dan hewan-hewan lincah berkejaran. Engkaulah matahari. Baik, ini sebenarnya masalah selera. Mau kamu tempatkan di bawah atau di atas sendiri, tidak masalah. Seandainya kamu seleranya, kan namanya puisi kan tergantung si penyairnya ya. Jadi tidak istilahnya harus seperti itu, tidak juga. Yang penting rimanya masuk. Latihan yang kedua lagi tentang puisi ini. Melanglang buana aku ke negeri seberang, mengejar cita-cita tak terbilang, meraih masa depan yang cemerlang. Sekalipun ku tahu cobaan menerjang, betapa beruntung diriku yang mampu menuntut ilmu, memiliki banyak mimpi bermanfaat bagi negeri. Yuk, apa ini rimanya? Oke, ya, ini adalah A. Ang itu ya, seberang, bilang, sama ini A. Cemerlang, menerjang.
Ini adalah contoh pilihan kata atau diksi yang digunakan biar terbentuk rima lurus atau sajak lurus. Ini. Betapa beruntungnya diriku, milikmu, nah, ilmu, maaf, diriku, ilmu, mu. Ini masih apa istilahnya masih dalam satu bunyi. Mu, pi, ri. Nah, ini ya. Berarti ini adalah sajak aa, pi, pi. Gampang ya, gampang sekali. Baik, sekarang kita akan menuliskan unsur-unsur puisi. Masih ingat apa saja tadi unsur-unsur puisi? Oke, ada tema, yang kedua rima atau saja, kemudian apa lagi? Ada bait dan baris, apa lagi? Lupa. Oke. Oke, baca puisi di buku paketmu di halaman 18 tentang bangga akan bangsaku. Ya, karya Astrid Widyastuti. Coba siapa yang mau membacakan? Kalau di dalam Zoom nanti salah satu membacakan ya. Saat ini Pak Krisna saja yang membaca. Bangga akan bangsaku. Karya Astrid Widyastuti. Bumi Indonesia luas terbentang. Hamparan hijau Ibu Pertiwi. Tak puas-puas aku mandang. Pulau dan laut, keindahan nan lestari. Beragam suku bangsa hidup di sana. Beragam pula budayanya. Dengan perbedaan yang ada. Bersama membangun bangsa. Aku bangga akan bangsaku. Aku terpesona akan kerukunannya. Aku terharu akan kerjasamanya. Aku tergeletak akan kemuliaan perilakunya. Mari bersama menjaga kerukunan bangsa. Sebab kita itu sama bangsa Indonesia. Yeay. Itu ya pembacaan puisi. Kamu bolehlah membaca puisi. Baca puisi kan nggak harus teriak-teriak juga. Yang penting di mana harus berhenti, kemudian di mana memberikan tekanan power suaranya ketika sedih ya ekspresinya rautnya disedih-sedihkan itu. Kemudian ketika tentang tadi bangga itu ya bangga itu ya. Jadi ketika nanti membacakan itu banyak hal yang harus diekspresikan di situ, yang harus dilakukan di sana. Baik, apa judul puisi tersebut? Apa judulnya? Judulnya tadi apa? Bangga akan bangsaku, itu ya. Pengarangnya siapa? Astrid Widyastuti, itu ya. Itu kalau kamu mengambil puisi harus disertakan pengarangnya. Nanti kalau tidak kamu sertakan terus kamu bukan punyamu, kamu akui itu namanya plagiat atau plagiator itu ya. Kemudian apa yang terbayang olehmu ketika membaca puisi tersebut? Apa bayangannya? Bayangannya Indonesia itu sangat luas sekali, sangat kaya raya, banyak sukunya itu ya. Tetapi walaupun seperti itu Indonesia tetap utuh menjadi satu. Itu ya. Karena apa? Karena rukun. Kok rukun bisa rukun karena apa? Karena ada rasa toleransi. Di Indonesia banyak sekali agamanya, tapi kok enggak istilahnya saling bermusuhan enggak? Karena ada rasa toleransi. Berikutnya, terdiri atas berapa bait puisi tersebut? Yo. Oke, betul. Ada 4 bait. Kalau kita mau melakukan pola rima, kita menulis ulang ya.
di dalam tabel tentukan akhir bunyi setiap barisnya, kemudian tentukan pola rimanya. Misalnya bumi Indonesia luas terbentang, itu ang. Kemudian baris kedua pertiwi, wi itu i. Baris ketiga dang, memandang, ang itu a nanti. Keindahanan lestari, ri. Jadi tadi pertiwi sama lestari maksudnya i. Berarti bait pertama adalah AB, AB. Bait kedua, beragam suku bangsa hidup di sana. Beragam pula budayanya. Nya. Perbedaan yang ada, A. Bangsa A. Berarti paragraf 2 rimanya lurus. Sajaknya lurus. A. Kemudian paragraf ketiga, aku bangga akan bangsaku. U. Kerukunannya. Aku terpesona akan kerukunannya. A. Kemudian kerjasamanya A. Perilaku U. Berarti A, B, B, A. Yang terakhir, mari bersama membangun bangsa. Sebab kita itu semua bangsa Indonesia itu A. Atau sajak lurus. Oke. Gampang ya. Ini kalau ada diisi di dalam tabelmu itu di halaman 19 itu. Ya, setelah selesai melakukan pemetaan pelarima, selanjutnya deklamasikan puisi tersebut di depan kelas. Wah, ini tidak di depan kelas, nggak bisa. Tapi di depan Zoom itu, secara bergantian dengan memperhatikan lagu dan gerak tubuh. Pengucapan dan intonasi. Pengucapan harus jelas, intonasinya jelas. Intonasi tinggi rendahnya, ekspresi, ya, mimik muka. Mimik. Ketika sedih, ya, sedih. Nah, senang-senang bersemangat ya. Ayo, kita ini bangsa Indonesia, itu ya. Baik, ketika membacakan harus memperhatikan itu. Ada satu kata asing itu apa? Deklamasi. Apa itu deklamasi? Ada yang tahu? Deklamasi, membacakan puisi yang disertai lagu dan gaya. Gaya ini ekspresi. Biasanya tidak karena menggunakan gaya gerak tangan itu biasanya tidak menggunakan naskah, nggak pakai naskah. Jadi bisa apal. Itu deklamasi. Biasanya tapi ada pembacaan puisi puisi musikal itu yang pakai naskah juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Itu ya. Ada juga yang puisi dijadikan lagu tadi ya, ada juga. Kalau kalian buka puisinya Sapardi Djoko Darmono, siapa itu Pak? Itu sastrawan zamannya Pak Krisna dulu itu sudah jadi idola. Sapardi Djoko Darmono itu sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua itu. Bagus-bagus dijadikan lagu. Boleh nanti di browsing YouTube. Hujan bulan Juni, kemudian banyak mencintaimu dengan sederhana dan banyak lagi. Itu tentang deklamasi ya. Berikutnya kita amati. Mengamati apa? Puisi ya. Mengamati tentang puisi. Membuat puisi sesuai dengan ciri-cirinya. Kita amati ciri-ciri puisi tadi apa? Sebentar, sebelum membuat puisi. Apa ciri-ciri puisi? Oh, terdiri dari bait dan baris, baris dan bait. Memiliki rima, itu ciri-cirinya. Ya, berupa bait, berupa baris, memiliki rima. Menggunakan pilihan kata, diksi yang bagus, yang tepat. Menggunakan makna kias, biasanya bukan makna sebenarnya. Itu. Wajahmu memerah seperti bulan merah jambu. Bulan merah jambu. Atau wajahmu seperti bulan kesiangan. Bulan kesiangan, enggak cerah. Ya, ibaratnya sakit atau apa itu ya.
atau sedang bersedih. Itu tentang ciri-ciri puisi. Ini hal yang diperhatikan ketika membuat puisi, ketika menulis nih ya. Satu, isi puisi sebaiknya sesuai dengan tema. Temanya apa? Temanya tentang cita-cita ya cita-cita. Temanya tentang apa? Perjuangan ya nanti isinya tentang perjuangan. Gunakan kata-kata kiasan. Tadi bahasanya diksi itu ya. Diksi, kata-kata kias, tidak makna sebenarnya. Atau kata-kata indah dalam puisi. Kemudian usahakan setiap bait puisimu memiliki rima agar lebih indah. Rima, betul sekali. Dengan diksi yang tepat nanti akan terbentuk rima yang tepat juga. Baca puisi halaman 26 tentang indahnya perbedaan. Karya Cimalalinda. Indahnya perbedaan. Karya Cimalalinda. Pelangi menghiasi cakrawala. Perpaduan beragam antara warna dan cahaya. Terlihat indah dipandang mata. Menambah getaran tentang kuasanya. Puji-pujian dalam suatu paduan sebagai wujud syukur atas persaudaraan. Senantiasa dikumandangkan kepelataran. Hati pun tentram dan juga nyaman. Beragam suku, bahasa, dan pikiran tetap dalam anugerah untuk dipersatukan. Mempertahankan segala perbedaan. Membuang jauh keegoisan. Betapa indahnya karunia Tuhan. Perbedaan dipersatukan dalam persekutuan. Sehingga bisa ditunjukkan indahnya perbedaan. Kesatuan dan persatuan pun dapat dipertahankan. Hore, tepuk tangan. Baik, itu ya di halaman 26. Nanti kalian baca juga. Baca di depan bapak sama ibu, sama depan kakak, depan simbah, Mbah Kong, Mbah Ti. Itu boleh, atau depan temanmu. Nanti ada temanmu yang main ke rumah kamu baca puisi. Untuk apa? Untuk melatih kepercayaan diri. Tuh, yuk kita bahas bait yang ada di halaman 26. Puisi yang ada di halaman 26. Ada berapa bait puisi itu? Oke, tepat sekali. Ada 4. Ya. Tuliskan rima yang digunakan pada puisi tersebut. Baris pertama, bait pertama, rimane a, rima lurus. Bait kedua, paduan, persaudaraan, pelataran, nyaman, lurus lagi a. Bait ketiga, pikiran, persatukan, perbedaan, keegoisan, lurus lagi a lagi. Kemudian bait keempat terakhir. Tuhan, persekutuan, perbedaan dipertahankan. Wah, a lagi. Jadi seluruh puisi karya Cimalalinda ini menggunakan sajak lurus. Kita bahas pertanyaan di bawahnya. Makna tersirat yang ada di dalam puisi tersebut. Maknanya tentang apa itu? Tentang perbedaan yang ada ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga perbedaan ini memperindah kehidupan. Jadi ada yang hitam, ada yang kulit putih, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ini perbedaan. Kemudian gariskan, disandingkan dengan pelangi tadi. Pelangi warna-warni iso bagus, kelihatan indah karena warna-warninya itu.
Coba kalau pelangi meng merah tok, itu namanya bukan pelangi, tapi cahaya merah, gitu ya. Baik, intinya seperti itu. Oke ya. Sekarang cobalah kamu nanti setelah pembelajaran ini selesai, kamu membuat puisi dengan tema perbedaan. Temanya perbedaan ya, tulis di selembar kertas A4. Perhatikan jumlah bait, baris, dan rima puisinya. Gunakan pilihan kata atau kiasan atau kata indah dalam puisimu. Setelah selesai, hiasi puisimu agar lebih menarik dan tempel di dinding kamarmu. Buat sendiri, kamu kumpulkan kata-kata yang pilihan kata yang bagus-bagus, nanti kamu rangkai sendiri. Usahakan membuat sendiri, jangan ngambil di internet. Banyak kalau kamu mau ngambil di internet, tapi buat sendiri karena ini adalah salah satu dari hasil karyamu, karya senimu. Kalau sudah, kamu boleh membacakan terus kamu upload di YouTube-mu. Nanti akan ada orang yang sering melihatnya biar nanti bermanfaat bagi orang lain juga. Itu ya. Itu tugas dicatat betul-betul, nantinya akan kita gunakan untuk pembacaan puisi untuk penilaian nanti ya, puisimu ini. Baik. Berikutnya, isi dan amanat puisi. Lah, puisi itu sebenarnya media yang digunakan untuk menyuruh orang, untuk mengkritik orang. Puisi itu. Jadi, kita sebenarnya bisa istilahnya mengkritisi sesuatu itu menggunakan puisi. Isi atau amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya. Ya, ini isinya tentang kejadian yang menyedihkan. Kamu melihat pengemis di jalanan, kasihan. Kamu tulis puisi, terus di situ ada amanatnya. Kita dihimbau, disuruh untuk berbelas kasihan kepada pengemis itu mungkin. Kita diminta untuk saling berbagi kepada pengemis itu. Itu ya, itu amanat. Coba baca puisi halaman 32, Guruku Pahlawanku. Pahlawan bukan. Guru pahlawan tanpa tanda jasa itu ya. Coba baca karya Ayu Agnia. Guruku Pahlawanku. Karya Ayu Agnia. Penuh kesabaran kau ajari aku. Mengajariku menulis dan membaca. Penuh kasih sayang kau dengarkan aku. Segala suka dan duka kau dengarkan semua. Sering kulupakan nasihatmu. Sering kuabaikan teguranmu. Aku sibuk dengan diriku sendiri. Bermain dan tak konsentrasi. Guruku, kau pahlawanku. Tanpa lelah kau berjuang. Guruku, kau pahlawanku. Kau akan selalu aku kenang. Oke. Ini tentang Guruku Pahlawanku karya Agnia itu ya. Kita bahas untuk pertanyaannya. Nanti kamu boleh baca ya, boleh dibaca puisi-puisi yang sudah kita bahas ini di dalam kamar, di depan rumah, boleh, atau di mana saja. Apa makna yang tersirat pada bait kedua puisi di atas? Apa? Pada bait kedua itu, sering kulupakan nasihatmu, sering kuabaikan teguranmu. Aku sibuk dengan diriku sendiri, bermain dan tak konsentrasi. Ada yang seperti ini? Tidak ada. Anak kelas 4 tahun ini tidak ada yang digambarkan pada bait kedua ini ya. Karena di bait kedua ini ketidakpedulian seorang siswa terhadap gurunya
acuh, tidak peduli. Ini sering mengabaikan. Kemudian nomor 2, makna yang tersirat pada bait ketiga apa? Bait ketiga itu guruku, kau pahlawanku. Tanpa lelah kau berjuang. Guruku, kau pahlawanku. Kau akan selalu kukenang. Guru ini adalah pahlawan bagi para muridnya. Nah, diulang 2 kali itu, guruku, kau pahlawanku. Karena sudah berjuang. Guruku, kau pahlawanku. Kau akan selalu kukenang. Dikenang itu di dalam hati dan di dalam pikiran. Jadi tidak akan hilang. Gitu ya. Diingat terus, teringat terus, terkenang. Wah, kenangan dengan Pak Krishna, dengan Mr. Didi, dengan Bu Antin, dengan Pak Joni, Miss Mera, Pak Wening, Pak Fani, Bu Rani, Bu Leila. Apa lagi? Pak Sultan. Apa lagi? Pak Asari, Pak Zul, Bu Martini. Pernah diajar Bu Martini dan guru-guru kita yang lain, pendahulu-pendahulu kita. Saat TK dulu masih ingat siapa guru TK-mu? Ada yang sudah lupa? Atau masih ingat, wah dulu sama guru TK diperhatikan terus. Ini ya. Yang ketiga, makna keseluruhan dalam puisi. Apa makna keseluruhannya? Perjuangan seorang guru di dalam mendidik muridnya. Itu ya. Makna keseluruhan dalam puisi itu adalah perjuangan seorang guru di dalam mendidik muridnya. Sehingga guru tersebut menjadi pahlawan bagi muridnya. Amanatnya apa? Kita senantiasa harus memperhatikan. Kita senantiasa harus menghormati jasa-jasa guru kita. Namanya menghormati tidak berani. Sudah hormat patuh itu tidak berani kepada guru kita. Mas, silahkan disapu. Langsung disapu. Mas, karena guru ini adalah orang tua pengganti kita saat di sekolah dan saat daring. Ini ya. Nah, itu amanatnya ya. Berikutnya, puisi sang arsitek karya Bagus Hikayat. Akulah sang arsitek, merancang bangunan bermanfaat dengan pena, komputer, dan semangat. Akulah sang arsitek, bekerja keras siang dan malam tiada lelah, memastikan bangunan aman dipergunakan. Akulah sang arsitek, selalu ingat akan keindahan dan manfaat bangunan. Banyak orang bergulat dengan zaman melalui bangunan yang semakin tahan. Ini menggambarkan bahwa pekerjaan arsitek itu sangat mulia sekali. Karena dia bekerja keras siang malam tanpa rasa lelah. Memastikan bangunan itu aman untuk digunakan. Nah, ini luar biasa. Kamu datang ke mall, gedungnya tingkat, bagus. Kalau arsiteknya tidak beres, bisa-bisa di mall nanti runtuh itu ya. Nah, kamu punya rumah, di rumah itu ada arsiteknya juga. Biar kokoh, nanti ukuran besinya berapa dihitung itu ya. Nah, di dalam membangun pun arsitek itu selalu memperhatikan tentang keindahan dan manfaat bangunannya. Jadi tidak asal membangun. Inilah seorang arsitek. Wah, maknanya itu ya. Baik. Makna puisi meraih cita-cita, buku halaman 37. Ini membaca terus. Ini targetnya Pak Krishna, satu subtema selesai dalam satu pertemuan. Jadi satu tema itu nanti tak selesaikan dalam 3 kali pertemuan, terus nanti ulangan ya.
Tapi nanti kalau waktunya bisa 2 kali pertemuan sudah selesai, nanti ulangan nggak apa-apa. Makna puisi meraih cita-cita karya Fadila Sita. Ku gendong tas merahku, berlari menuju tempat mencari ilmu, berebut mencari bekal masa depan, ditemani oleh banyak kawan. Ibu guru sudah menanti di depan pintu, bersiap memberi pengetahuan baru. Ku kumpulkan niat, tekad, dan semangat agar cita-citaku semakin dekat. Oke, bagus ini. 2 bait puisi karya Fadila Sita tentang meraih cita-cita. Untuk rimanya, ku gendong tas merahku, mencari ilmu. A, masa depan, kawan. B, bait kedua, ibu guru nanti di depan pintu. Memberi pengetahuan baru. Kumpulkan niat, tekad, dan semangat. At, agar cita-cita semakin dekat. At, A, B lagi. Tadi A, B, bait kedua A, B. Itu ya. Kita jawab coba. Siapa yang dimaksud si aku itu? Siapa si aku? Ya, Fadila Sita itu. Kan yang nulis Fadila Sita. Itu ya. Atau secara luas ya siswa. Karena Fadila Sita ini adalah seorang siswa. Kemana si aku akan pergi? Sekolah. Gendong tas berlari menuju tempat mencari ilmu. Di mana tempat mencari ilmu? Sekolah, kalau secara umum kan sekolah. Kemudian, apa yang dicari si aku di tempat yang dituju? Ilmu. Ilmu pengetahuan. Apa tujuan si aku melakukan hal itu? Untuk meraih cita-cita. Itu ya. Baik. Oke. Di dalam mencari makna puisi ada beberapa kata yang mungkin kita tidak tahu. Wah, ini apa tuh itu deklamasi tadi. Deklamasi itu apa ya? Gitu ya. Rima itu apa ya? Itu kita bisa mencari kata-kata itu. Kalau mencari makna kan kita harus tahu artinya apa, maknanya apa. Itu kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu ya. Bisa menggunakan kamus, kelas 3 sudah diajari menggunakan kamus. Misalnya kata meja. Meja itu berarti ada kamus, terus dibuka halaman yang berhuruf awal M. Kemudian huruf kedua E. Huruf berikutnya J. A. Itu nanti akan ketemu meja. Itu ya. Sudah bisa. Atau kita bisa menggunakan KBBI offline itu ya. Yang ada di HP itu ada, nanti ketikkan saja apa maknanya. Misalnya gugur. Gugur itu runtuh, jatuh sebelum waktunya. Contoh dalam puisi. Tak gugur harapanmu walau diterka masa. Itu. Letih. Letih itu lelah. Nah, itu ya. Dan seterusnya. Gemuruh itu suara apa? Yang riuh, gemuruh. Ria itu senang. Asa itu cita-cita, asa harapan. Hanyut terbawa arus air. Kalau makna sebenarnya, kalau di dalam puisi, hanyut itu bisa dipakai untuk yang ke kata kias. Masa depanku sudah hanyut, sirna. Nah, artinya apa? Waduh, sudah habis, enggak bisa diselamatkan. Karena enggak pernah belajar ya, masa depanku sudah hanyut, sirna. Itu ya. Itu contoh saja. Coba nanti kamu buka, kalau punya kamus, buka kamus, mencari, mencoba. Kalau enggak punya, download KBBI offline itu ya. KBBI offline nanti akan muncul di Play Store itu nanti. Tinggal enak sekarang, belajar itu enak. Mau cari kata ini pakai kamus digital. Nggak usah berat-berat. Mau nggak tahu tentang materi ini, buka Mbah Google. Itu udah beres. Semakin canggih.
ini membuat dan mendeklamasikan puisi karya pribadi. Kamu tadi kan sudah mendapat tugas membuat puisi. Kelak nanti di pertemuan kedua atau ketiga kalian harus mengirim bentuk deklamasinya dalam bentuk video. Tapi sebelum membuat, kita pelajari dulu hal-hal yang dilakukan saat mendeklamasikan puisi apa. Pastikan suaramu jelas, lantang agar orang lain dapat mendengar puisimu dengan baik. Lafal, intonasi itu harus bagus, jelas, tidak terburu-buru, itu ya. Kemudian ekspresi dan mimikmu sesuai dengan isi puisi. Ekspresi itu raut wajah. Ketika sedih ya, aduh, sedih hati ini mendengar berita itu. Sampaikan puisi dengan penuh percaya diri. Istilahnya pembacaan puisi dengan penghayatan itu ya. Boleh nanti kalau ada lagu boleh diiringi menggunakan lagu biar musikalisasi puisinya bagus nanti. Biasanya kalau pembacaan puisi diiringi dengan lagu itu akan menambah kualitas dari puisi tersebut. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.